Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Roni, saya izin untuk mengumpulkan tugas membuat video tentang silogisme hukum, Pak. Silogisme adalah jenis penalaran deduksi secara tidak langsung. Silogisme merupakan penemuan terbesar dari ahli filsafat terkenal yaitu Aristoteles. Dalam pengertian umum, silogisme adalah suatu argumen deduktif yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Silogisme adalah setiap penyimpulan tidak langsung yang dari dua proposisi, premis disimpulkan menjadi suatu proposisi baru, kesimpulan. Premis yang pertama disebut premis umum, premis mayor. Premis yang kedua disebut premis khusus atau premis minor. Kesimpulan itu berhubungan erat sekali dengan premis yang ada. Jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya juga benar. Silogisme ialah setiap penyimpulannya tidak langsung yang dari dua proposisi premis disimpulkan suatu proposisi baru, kesimpulan. Premis yang pertama disebut premis umum atau premis mayor. Premis yang kedua disebut premis khusus atau premis minor. Kesimpulannya itu berhubungan erat sekali dengan premis-premis yang ada. Jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya benar. Jadi yang dinamakan silogisme di sini adalah suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan yang mengandung unsur yang sama dan salah satunya harus universal. Suatu keputusan yang ketiga yang kebenarannya sama dengan dua keputusan yang mendahulunya. Dengan kata lain, silogisme adalah merupakan pola pikir yang disusun dari dua buah pernyataan sebuah kesimpulan. Contohnya adalah semua makhluk mempunyai mata. Premis mayor. Si kacang adalah seorang makhluk. Premis minor. Jadi si kacang mempunyai mata. Kesimpulannya adalah seperti itu. Silogisme adalah suatu cara untuk melahirkan deduksi. Silogisme mengajarkan pada kita merumuskan, menggolong-golongkan pikiran sehingga kita dapat melihat hubungannya, sehingga kita dapat melihat dengan mudah. Dengan demikian kita belajar berpikir tertib, jelas dan tajam. Ini diperlukan karena mengajarkan kita untuk dapat melihat akibat dari suatu pendirian atau pernyataan yang telah kita lontarkan. Banyak orang yang merumuskan pendirian atau membuat pernyataan yang apabila ditelaah lebih lanjut, sebenarnya pendirian atau pernyataan tadi kurang tepat atau kurang benar. Mungkin saja hal itu karena tidak mau menghargai kebenaran dari suatu tradisi atau tidak dapat menilai kegunaan yang besar dari suatu yang berasal dari masa lampau. Akan tetapi kita generasi penerus, proses pemikiran kita menurut kenyataannya mengikuti pola silogisme jauh lebih sering daripada yang kita duga, dan dari proses tersebut pemikiran kita lebih terbuka, tertib dan jelas. Silogisme menurut para ahli. Silogisme menurut para ahli berasal dari bahasa Yunani yang berarti konklusi. Menurut Sutrisno Hadi, silogisme itu terdiri dari 4, yakni silogisme kategorik, silogisme hipotetik, silogisme alternatif, dan silogisme disjungtif. Bentuk-bentuk silogisme ada 1. Silogisme kategorik adalah silogisme yang sama semua posisinya Silogisme kategorik adalah silogisme yang semua posisinya merupakan proposisi kategorik. Misalnya, premis mayor, semua manusia tidak lepas dari kesalahan. Premis minor, semua cendekiawan adalah manusia. Konklusi, semua cendekiawan tidak lepas dari kesalahan. Silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Macam tipe silogisme hipotetik ialah silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui sebagai anteseden. Contoh, premis mayor, jika hujan saya naik becak. Premis minor, sekarang hujan. Konklusi, jadi saya naik becak. Silogisme hipotetik yang premisnya minor mengakui sebagai
konsekuensinya. Contoh, premis mayor, bila hujan bumi akan basah. Premis minor, sekarang bumi telah basah. Konklusi, jadi hujan telah turun. Lalu kita lanjut ke silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah silogisme di mana premis mayor merupakan minornya, baik salah satu maupun keduanya, merupakan keputusan disjungtif. Contoh, premis mayor, kamu atau saya yang pergi. Minor, kamu tidak pergi. Konklusi, maka saya yang akan pergi. Silogisme disjungtif mempunyai dua buah corak, diantaranya modus ponendo toles. Contoh, planet kita ini diam dan berputar. Karena berputar, jadi bukanlah diam. Modus Toledo ponens. Contoh, planet bumi kita ini diam atau berputar. Planet bumi kita ini tidak diam, jadi planet bumi kita ini berputar. Silogisme disjungtif dalam arti sempit maupun arti luas mempunyai dua tipe, yaitu premis minornya mengingkari salah satu alternatif. Konklusinya adalah mengakui alternatif yang lain. Contoh, premis mayor, ia berada di luar atau di dalam. Minornya, ternyata tidak ada yang di luar. Konklusi, jadi ia berada di dalam. Premis minor mengakui salah atau alternatif. Premis minor mengakui salah satu alternatif. Kesimpulannya adalah mengingkari alternatif yang lain. Contoh, premis mayor, Budi di masjid atau di sekolah. Premis minor, ia berada di masjid. Konklusi, jadi ia tidak berada di sekolah. Silogisme konjungtif. Silogisme konjungtif adalah silogisme yang premis mayornya berbentuk suatu proporsi konjungtif. Silogisme konjungtif hanya mempunyai sebuah corak, yakni akuilah salah bagian di premis minor dan tolaklah yang lain di kesimpulan. Contoh, premis mayor, tidak ada orang yang membaca dan tidur dalam waktu yang bersamaan. Premis minor, Sartono tidur. Konklusi, maka ia tidak membaca. Demikian saya akhiri menjelaskan tentang silogisme. Sebenarnya masih banyak hal yang dapat dijelaskan lagi tentang jenis-jenis silogisme, tapi mungkin waktunya nanti tidak bisa terlalu panjang. Terima kasih Pak Roni, semoga bisa menjadi salah satu penunjang nilai di UTS semester 2 ini. Terima kasih.